Skenario perang dagang yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Cina tampaknya tak berjalan mulus. Maksud hati meruntuhkan ekonomi Cina, tarif impor buatan Trump justru semakin memperkuat negeri tirai bambu itu. Bagaimana tidak, hanya dalam 11 bulan Cina bisa mencatatkan surplus ekspor sebesar 1 triliun dolar Amerika Serikat. Padahal selama periode itu, Cina telah berhadapan dengan segudang tekanan ekonomi dari Trump. Pertanyaannya, kenapa ekonomi Cina bisa begitu melesat di tengah tantangan tarif impor dari Trump? Melansir dari Al Jazeera, selama 11 bulan pertama di tahun 2025, ekspor Cina tercatat 3,4 triliun dolar Amerika Serikat. Sementara impornya turun jadi 2,3 triliun dolar Amerika Serikat. Artinya, Cina mengalami surplus sekitar 1 triliun dolar Amerika Serikat. Pencapaian itu menunjukkan serangan tarif impor Trump terhadap Cina meleset dari target. Tarif impor seharusnya menghukum eksportir Cina. Tapi, alih-alih menghukum Cina, tarif impor justru memukul dompet Amerika Serikat. Karena saat tarif impor ditetapkan, yang membayar biaya tambahan itu bukan eksportir Cina, tapi justru importir di Amerika Serikat. Akibatnya, produk-produk yang diekspor dari Cina ke Amerika Serikat harganya naik karena perusahaan Amerika Serikat yang mengimpor dari Cina terpaksa menaikkan harga produk akhirnya. Ujung-ujungnya, konsumen Amerika Serikatlah yang merasakan dampak buruknya. Itu adalah hasil dari kombinasi penguasaan rantai pasokan oleh Cina dan ketergantungan Amerika Serikat pada barang Cina. Sederhananya begini, Cina tidak menaikkan harga barang, tapi karena tarif impor, harga barang otomatis naik. Nah, kenaikan biaya impor itu yang bayar bukan Cina, tapi negara importir yakni Amerika Serikat. Cina tetap untung karena Amerika Serikat mau tidak mau tetap mengimpor barang dari Cina karena adanya ketergantungan. Akibatnya, tarif impor justru jadi senjata makan tuan. Kecanduan itu terlihat dari data negara-negara pengimpor barang Cina. Amerika Serikat menempati posisi pertama sebagai importir terbesar Cina. Salah satu ketergantungan Amerika Serikat pada Cina adalah terhadap logam tanah jarang. Ini adalah material yang sangat penting untuk membuat berbagai macam barang, mulai dari elektronik sampai jet tempur. Karena Cina telah menambang 12 dari 17 jenis logam tanah jarang di dunia. 70% pasokan mineral tanah jarang di dunia yakni berasal dari Cina, dan 90% logam tanah jarang yang telah diproses juga berasal dari negara ini. Nah, selain memanfaatkan ketergantungan Amerika Serikat itu sendiri, Cina juga punya strategi lain untuk mempertahankan ekonominya. Strategi pertama adalah Cina mati-matian menjadi yang terdepan dalam rantai pasokan teknologi tinggi. Ambisi itu tertuang dalam strategi Industri Made in China 2025 buatan Xi Jinping yang digagas 1 dekade yang lalu. Caranya, pemerintah Cina mengucurkan suntikan dana miliaran dolar ke sektor-sektor strategis. Insentif itu kemudian digunakan untuk riset, produksi, dan manufaktur barang-barang berteknologi tinggi. Mulai dari kendaraan listrik, panel surya, baterai, sampai peralatan industri berat. Hasilnya, kemampuan manufaktur Cina melesat jauh. Karena hasil riset, biaya produksi jadi lebih efisien dan murah, ditambah volume produksi ikut meningkat. Buktinya, melansir dari Al Jazeera, ekspor barang-barang berteknologi tinggi Cina meningkat 5,4%. Ekspor otomotif Cina, terutama kendaraan listrik, melonjak jadi 6, juta unit di tahun 2025. Ekspor semikonduktor juga meningkat 24,7%. Kemajuan teknologi Cina juga mendorong pembuatan kapal dan membuat ekspor naik 26,8%. Strategi kedua adalah dengan pengalihan rute dan diversifikasi perdagangan. Al Jazeera melaporkan sejumlah perusahaan Cina telah memindahkan fasilitas produksi mereka ke Asia Tenggara, Meksiko, dan Afrika. Nah, dengan membangun pabrik di negara-negara itu, Cina jadi tetap bisa mengimpor ke Amerika Serikat tanpa takut dikenai tarif impor, alias mengimpor dari negara ketiga.
Produk akhirnya memang masuk ke Amerika Serikat dari negara ketiga, tapi secara teknis tidak lagi tercatat sebagai impor langsung dari Cina. Salah satu buktinya, dalam 8 bulan pertama di tahun 2025, Amerika Serikat telah mengimpor sekitar 23 miliar dolar Amerika Serikat dari Indonesia. Peningkatan itu terjadi karena barang-barang Cina dialihkan ke Indonesia. Ekonom dari Capital Economics, Zhu Junhuang menyebut, pengalihan rute perdagangan ini kemungkinan akan terus meningkat. Alasan keberhasilan perdagangan Cina yang ketiga adalah mata uangnya yang relatif lebih murah dibanding mata uang lainnya. Renminbi yang lebih rendah membuat barang ekspor lebih murah dan barang impor yang masuk ke Cina lebih mahal. Rendahnya mata uang Cina itulah yang menjadi keunggulan bagi para eksportir. Tapi bukan berarti Cina tak punya kelemahan. Karena di balik pertumbuhan ekspor yang mengesankan, tantangan Cina justru datang dari dalam negeri sendiri. Sektor properti yang dulu jadi tonggak ekonomi sekarang mengalami perlambatan. Tingkat pengangguran kaum muda pun masih tinggi dan jaminan sosial masih lemah. Itulah kenapa walaupun ekspor meningkat, impor Cina sendiri justru lesu. Cina juga mengalami deflasi karena adanya kelebihan kapasitas dan perang harga yang sangat ketat, terutama di sektor kendaraan listrik, e-commerce, dan bahan bangunan. Belum lagi tekanan tak hanya datang dari Amerika Serikat, tapi juga Eropa. Uni Eropa mungkin akan memberlakukan tarif impor tambahan untuk Cina. India dan Brasil pun juga sudah menyuarakan kekhawatiran mereka akan adanya praktik dumping barang-barang dari Cina di negara mereka. Pada akhirnya, tarif impor Trump tak mempan memukul ekonomi Cina. Malah, efeknya bak bumerang bagi Amerika. Tarif Trump justru mempercepat ambisi Cina untuk mandiri dan merubah peta ekonomi global. Karena strategi diversifikasi Cina untuk menghindari tarif impor Amerika, rantai pasokan justru semakin luas dan pangsa manufaktur Amerika Serikat di pasar global justru menyusut. Saat pabrik Cina muncul di negara lain, manufaktur baru justru tumbuh di negara-negara baru. Sementara kecanduan Amerika Serikat terhadap barang-barang Cina jadi taktik yang dimanfaatkan Xi Jinping untuk melawan tekanan tarif Trump. Meski masih dibayangi persoalan domestik seperti perlambatan sektor properti dan deflasi, kebijakan tarif Amerika Serikat terbukti belum mampu melemahkan posisi Cina dalam perdagangan global. Kira-kira bisakah Cina mempertahankan keunggulannya di tengah tekanan ekonomi dari mana-mana? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.